Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Ose dari Prodi PLB. Nomor NIM 221F10145. Saya dari kelas 22A. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang penyandang disabilitas bagi anak tunalaras dengan dosen pengampu Bunda Sugi Hartatik, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan membahas tentang kebutuhan khusus dan profil pendidikan bagi anak tunalaras. Anak tunalaras sebagaimana anak luar biasa lainnya. Bentuk pemerolehan pendidikan ia berkembang optimal dan mencapai kehidupan yang baik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, segoyongan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan ini berdasarkan kebutuhan khusus anak tunalaras tersebut. Berikut ini dapat Anda kaji kebutuhan khusus dan profil pendidikan anak-anak tersebut. Yang pertama, kebutuhan khusus anak tunalaras. Untuk membahas kebutuhan khusus anak tunalaras, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan akan menyesuaikan lingkungan belajar maupun proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak tunalaras. Yang kedua, kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan fisik sebaik-baiknya, mengembangkan bakat dan kemampuan intelektualnya. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan keterampilan khusus untuk bakal hidupnya. Yang keempat, kebutuhan akan adanya kemampuan sebaik-baiknya agar anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan atau terhadap norma hidup di dalam masyarakat. Yang kelima, kebutuhan akan adanya rasa aman agar mereka memiliki rasa percaya diri dan mereka merasa tidak tersia-siakan oleh lingkungan sekitarnya. Yang keenam, kebutuhan akan adanya suasana yang tidak membuat mereka merasa rendah diri, rasa bersalah bagi anak tunalaras. Untuk itu, guru perlu memberi perhatian atau apresiasi yang baik terhadap mereka sehingga mereka tidak terhindar atau merasa dikucilkan dari lingkungan tersebut. Jeda deh. Yang berikut profil pendidikan anak tunalaras. Di dalam jenis-jenis lainnya ini akan dikemukakan beberapa hal sebagai berikut. Mengurangi atau menghilangkan kondisi yang tidak menguntungkan yang menimbulkan atau menambah adanya gangguan perilaku. Adapun kondisi yang tidak menguntungkan itu adalah sebagai berikut. Pertama, lingkungan fisik yang kurang memenuhi persyaratan seperti bangunan sekolah dan
fasilitas yang tidak memadai. Contohnya seperti ukuran kelas yang kecil dan sanitasi yang buruk. Tidak jarang hal ini akan menjadikan anak merasa bosan dan tidak betah berada di dalam sekolah. Yang kedua, disiplin sekolah yang kaku dan tidak konsisten, seperti peraturan sekolah yang memberi hukuman tanpa memperhatikan berat dan ringannya pelanggaran siswa. Keadaan ini akan membuat anak merasa tidak pantas terhadap sekolah. Jadi kalau memberi hukuman yang tidak sesuai itu membuat anak merasa kalau buat apa sekolah begitu. Yang ketiga, guru yang tidak simpatik sehingga stimulasi belajar tidak menarik. Akibatnya murid-murid sering membolos atau berkeliaran di luar sekolah pada jam belajar. Kadang-kadang digunakan untuk merokok atau tawuran dan lain-lainnya. Jadi kalau guru kurang simpatik terhadap situasi, terutama dalam kegiatan belajar, itu yang membuat anak-anak merasa bosan dan lebih memilih cari kesibukannya di luar kelas ketimbang harus berada dalam kelas dan belajar. Yang keempat adalah kurikulum yang digunakan tidak berdasarkan kebutuhan anak. Akibatnya anak harus mengikuti kurikulum bagi semua anak, walaupun hal itu tidak sesuai dengan bakatnya. Demikian pula kurikulum yang berubah-ubah akan menjadi anak merasa jenuh dan melelahkan. Jadi kalau kurikulum tidak sesuai dengan bakat anak, itu yang juga salah satu pemicu membuat anak merasa bosan ya. Yang kelima, metode dan teknik mengajar yang kurang mengklasifikasi anak dalam metode yang kurang metode atau teknik tadi yang kurang baik yang dapat mengklasifikasi anak dapat mengakibatkan atau anak itu bosan dan merasa lelah. Jadi tadi ada beberapa ya, termasuk metode itu juga yang membuat anak merasa bosan. Selanjutnya, Kaufman 1985 mengemukakan ada 6 kondisi penyebab ketunalarasan dan kegagalan belajar. Yaitu, yang pertama ada guru yang tidak sensitif terhadap kepribadian anak. Yang kedua, harapan guru yang tidak wajar. Yang ketiga, mengelola belajar yang tidak konsisten. Yang keempat, pengajaran keterampilan yang tidak relevan atau non-fungsional. Yang kelima, pola reformat yang keliru. Misalnya diberikan pada saat anak berperilaku tidak wajar. Yang keenam, model atau contoh yang tidak baik dari guru dan dari teman sebayanya. Kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan tersebut akan dihindari sehingga tidak terjadi perkembangan anak ke arah yang menyimpang perilaku dan kegagalan akademiknya. Lingkungan sekolah yang tidak taat dengan baik akan menyenangkan anak belajar dan terhindar dari perasaan bosan, lelah,
serta tingkah laku yang tidak wajar. Model atau strategi pembelajaran. Yang pertama, model layanan. Sehubungan dengan model yang digunakan dalam memberikan layanan kepada anak tunalaras, Kaufman 1985 mengemukakan jenis-jenis model kepada anak tunalaras atau pendekatan sebagai berikut ya. Pendekatannya itu sebagai berikut. Yang pertama, model biogenetik. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa gangguan perilaku disebabkan oleh kecacatan genetik atau bioknivia, sehingga menyebabkan sehingga menyembuhkan ditekankan pada pengobatan atau diet, olahraga, operasi, atau mengubah lingkungan. Yang kedua, model behavioral atau tingkah laku. Model ini mempunyai asumsi bahwa gangguan emosi merupakan indikasi ketidakmampuan atau penyesuaian diri yang terbentuk atau bertahan dan memungkinkan perkembangan karena berinteraksi dengan lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu, penanganannya tidak hanya ditunjukkan kepada anak, tetapi pada lingkungan tempat untuk anak belajar atau tempat di mana anak tersebut tinggal. Yang ketiga, model psikodionika. Model ini berpengaruh bahwa perilaku yang menyimpang atau gangguan emosi disebabkan oleh gangguan atau hambatan yang terjadi dalam proses perkembangan keterampilan karena sebagaimana faktor sehingga kemampuan yang diharapkan sesuai dengan usianya, di mana usia itu membuat dia terganggu. Ada juga yang mengatakan adanya konflik batin yang tidak teratasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi gangguan berikut dapat diadakan pembelajaran psikoedukasional, yaitu menggabungkan usaha membantu anak dalam mengekspresikan atau mengendalikan perasaannya. Yang keempat, model ekologis. Model ekologis. Model ini mengungkapkan bahwa kehidupan ini terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Gangguan perilaku terjadi karena adanya disfungsi antara anak dengan lingkungannya. Oleh karena itu, model ini menghendaki dalam memperbaiki problem perilaku agar mengupayakan interaksi yang baik antara anak dengan lingkungannya. Misalnya dengan mengubah prestasi orang dewasa tentang anak yang memodifikasi prestasi anak dengan lingkungannya. Roden 1967
menyatakan bahwa masalah perilaku adalah akibat interaksi destruktif antara anak dengan lingkungannya, misalnya keluarga, teman sebaya, guru, dan sekelompok kebudayaan. Teknik pendekatan. Beberapa teknik pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah atau perilaku diantaranya sebagai berikut. Perawatan dengan obat. Cavale dan Nye 1984 mengemukakan bahwa obat-obatan dapat mengurangi atau menghilangkan gangguan perilaku seperti adanya berbagai perhatian, hasil belajar, dan nilai tes yang baik, serta anak hiperaktif menuju ke arah perbaikan. Yang kedua, modifikasi perilaku. Salah satu teknik yang banyak digunakan untuk mendorong perilaku prososial dan mengurangi perilaku antisosial adalah menyesuaikan perilaku melalui operasional kondisional dan task analisis. Dengan operan conditioning, kita mengendalikan stimulus yang mengikuti respon. Misalnya seorang anak kecil mengisap ibu jari jika menonton TV. Orang tua mematikan TV selagi ibu jari di mulut anak dan menyalakan TV jika ia tidak mengisap ibu jarinya. Dalam hal ini, anak akan belajar jika ia ingin TV menyala, maka ia tidak boleh mengisap ibu jari. Jika ia ingin TV menyala, mengisap ibu jari adalah operan yang dikendalikan oleh stimulus, atau matikan TV yang mengikutinya. Pengondisian operan berdasarkan prinsip dasar bahwa perilaku adalah suatu fungsi, konsekuensi, atau penerapan stimulus positif. Ada beberapa langkah yang melaksanakan modifikasi sebagai berikut, yaitu pertama, menjelaskan perilaku yang akan diubah. Yang kedua, menyediakan bahan yang mengharuskan anak untuk duduk diam. Yang ketiga, menyatakan perilaku yang diterima. Tes analisis dilakukan dengan cara menata tujuan dan tugas dengan lengkap. Membuat tugas dengan terperinci sehingga anak dapat melakukannya. Barulah anak mengerjakan tugas itu dalam jangka waktu tertentu. Mengadakan pujian bila anak berhasil. Yang ketiga, strategis psikodinamatik. Tujuan utama pendekatan psikodinamatik adalah membantu anak untuk menjadi sadar akan kebutuhannya, keinginannya, dan kekuatannya sendiri. Penganjuran strategi ini menyarankan agar dilakukan evaluasi diagnostik
perawatan, pengambilan keputusan, dan prosedur psikik. Mereka melihat bahwa perilaku maladaptif adalah pertanda konflik jiwa. Mereka percaya bahwa penyingkiran suatu gejala tanpa menghilangkan penyebabnya hanya menyebabkan penggantian dengan gejala lain. Yang keempat, strategi ekologi. Pendukung terkini mengasumsikan bahwa dengan dicapainya lingkungan yang baik, maka perilaku anak akan baik pula. Ketiga, ada tempat layanan. Tempat layanan pendidikan bagi anak yang mengalami gangguan perilaku adalah di sekolah khusus, dan ada pula yang dimasukkan dalam kelas-kelas biasa, yaitu belajar bersama dengan anak normal. Berikut ini akan dikemukakan macam-macam tempat pendidikan untuk anak tunalaras. Yang pertama, tempat khusus. Tempat ini dikenal dengan sekolah luar biasa anak tunalaras atau SLBE. Semua hal dengan sekolah luar biasa yang lain atau SLBE memiliki kurikulum dan struktur pelaksanaannya yang disesuaikan dengan keadaan anak tunalaras. Anak yang diterima pada lembaga khusus ini biasanya anak yang mengalami gangguan perilaku yang sedang dan berat. Maksudnya perilaku anak telah mengarah pada tindakan kriminal dan sangat mengganggu lingkungannya. Pelaksanaan pendidikan anak tunalaras dapat Anda baca pada pelaksanaan pendidikan anak tunalaras biasa, jenis lainnya karena pada prinsipnya adalah sama. Yang kedua, di sekolah inklusi. Dari banyak jenis anak tunalaras, ada 3 jenis, yaitu hiperaktif dan distraktibulitasi dan impulsitas, yang kemungkinan banyak dijumpai di sekolah biasa atau umum, di mana mereka belajar bersama-sama dengan anak normal. Oleh sebab itu, pada uraian berikut akan dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan layanan terhadap anak-anak tersebut. Yang pertama, ada hiperaktif. Berdasarkan klasifikasi dan karakteristik yang dikemukakan oleh Quay, hiperaktif termasuk dalam dimensi anak yang bertingkah laku kacau. Ciri-ciri anak hiperaktif adalah sebagai berikut. Gerakannya terlalu aktif, tidak bertujuan, dan tidak mau diam sepanjang hari. Bahkan waktu tidur ada yang melakukan gerak di luar kesadaran. Suka mengacau teman-teman sebayanya, dalam bertindak hanya menurutkan kata hatinya sendiri, dan mudah tersinggung. Sulit memperhatikan dengan baik. Jadi itu ciri-ciri bagi anak tunalaras ya. Hiperaktif disebabkan oleh banyak faktor seperti disfungsi otak, kurangnya oksigen, kecelakaan fisik,
keracunan serbuk timah, kekurangan gizi, dan perawatan pada masa tubuh kembang, minuman keras dan obat-obatan terlarang selama kehamilan, kemiskinan, dan lingkungan keluarga yang tidak sehat. Berdasarkan faktor-faktor penyebab tersebut, maka dapat diasumsikan beberapa cara atau teknik yang menyatakan layanan antara lain meditasi atau penggunaan otak, diet, modifikasi tingkah laku, lingkungan yang struktur, pengendalian diri, modeling, dan biofeeding. Adanya pelaksanaan dari teknik-teknik tersebut diadakan dalam Kaufman 1985 sebagai berikut. Yang pertama ada medikasi. Bagi anak hiperaktif, medikasi yang sering dipakai adalah obat-obatan perangsang saraf, terutama yang akan dikaitkan dengan penenangan. Yang kedua, diet. Diet yang dianjurkan adalah pantang berbagai macam makanan, termasuk makanan yang mengandung zat pewarna atau penyedap rasa, tiruman yang dapat menyebabkan hiperaktif. Juga disarankan agar hindari penggunaan obat kumur yang mengganggu zat pewarna. Hal yang perlu dijaga adalah kemungkinan menurunkan perilaku hiperaktif bukan karena hilangnya berbagai zat dari tubuh, tetapi karena kebiasaan diet memaksa anak belajar mengendalikan dirinya. Yang ketiga, modifikasi tingkah laku. Berdasarkan paradigma, semua perilaku merupakan hasil belajar atau diperoleh dari interaksi individu dengan lingkungannya. Oleh karenanya, perilaku juga akan dapat diubah dan dikendalikan dengan pengaturan pola interaksi antara individu dengan lingkungannya. Agar penerapan teknik modifikasi dengan tingkah laku berhasil, perlu diperhatikan berbagai prinsip antara lain. Yang pertama, menentukan kapan harus memberi hadiah, kapan harus memberi hukuman, serta jenis penguat apa yang pantas dipakai. Lingkungan yang terstruktur. Pada dasarnya, pendekatan ini menekankan pengaturan lingkungan belajar anak sehingga tidak menjadi penyebab munculnya perilaku hiperaktif. Misalnya dengan mengurangi objek atau benda atau warna atau suara di kelas yang dapat mengganggu perhatian anak, penjelasan secara terperinci jenis perilaku yang dapat atau tidak dapat dilakukan anak di kelas, pemberi konsekuensi atau hadiah, serta hukuman yang sangat konsisten, dan sistem pembelajaran yang sangat terstruktur. Yang berikut ada modeling. Perilaku yang ditunjukkan anak sering merupakan akibat meniru contoh perilaku yang diberikan oleh teman kelas atau orang dewasa.
Dengan asumsi ini, sistem Menirium dapat dipakai untuk mengurangi perilaku hiperaktif. Prosedur yang dipakai adalah dengan menyuruh anak normal di kelas untuk memberi contoh perilaku yang baik. Yang berikut ada biofeedback. Biofeedback merupakan teknik pengendalian perilaku atau proses biologis internal dengan cara memberi informasi kepada anak mengenai kondisi perilaku dan tubuhnya. Adapun pelaksanaan antara lain, anak dilatih untuk mengendalikan aktivitas otot-ototnya dengan memantau sendiri teknik ototnya. 2. Distrabilitasi. Distrabilitasi merupakan gangguan dalam perhatian pada sistem yang relevan secara efisien. Ada 3 distrabilitasi seperti yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, short attention span atau frequent attention deficit, yaitu ketidakmampuan memuaskan perhatian pada waktu yang relevan, lama, dan terlalu sering berpindah perhatian dari satu objek ke objek yang lain. Underestimation attention, yaitu ketidakmampuan pembedaan antara stimulus yang relevan yang harus diperhatikan dalam stimulus yang tidak relevan yang harus diabaikan. Ketiga, overselective atau attention. Overselective attention, yaitu terlalu sensitif dalam memberi perhatian sehingga hal-hal yang sebenarnya relevan menjadi tertinggal. Anak ini tidak mampu mengandalkan generalisasi karena ia hanya mampu mengambil rentangan informasi yang terlalu kecil. Penyebab overselective attention adalah adanya disfungsi minimal otak, gangguan metabolisme, kelainan minimal pada fisik, seperti ketidakseimbangan tubuh, sistem Ada beberapa cara yang digunakan dalam memberi layanan kepada anak-anak tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut. Lingkungan yang terstruktur dan stimulus yang terkendali. Cara tersebut dilakukan berdasarkan asumsi bahwa lingkungan sekolah atau kelas yang terlalu banyak stimulusnya membuat mereka tidak dapat mengikuti pelajaran secara optimal. Oleh karena itu, lingkungan perlu dimodifikasi dengan cara yang pertama, dinding dan langit-langitnya yang kedap suara, pemasangan karpet di lantai, jendela ditutup dengan kain atau kaca baru, lemari dan rak buku ditata sehingga isinya tidak tampak. Tidak ada dekorasi pada papan tulis atau majalah dinding kecuali pada saat-saat tertentu. Disediakan meja tulis
dan terutama di depan dan sampingnya, sehingga anak dapat bekerja sendiri tanpa gangguan. Kegiatan sehari-hari berjalan secara rutin dengan hanya sedikit variasi. Tetapkan apa yang diharapkan dari anak dan jelaskan hal itu. Pemberian konsekuensi atau hadiah atau hukuman secara konsisten. Impulsif. Adapun beberapa metode untuk mengendalikan impulsif, diantaranya melatih verbalitas aktivitasnya untuk mengendalikan perilaku. Modifikasi tingkah laku, mengajarkan seperangkat keterampilan kepada anak, antara lain keterampilan memusatkan perhatian, menghindari gangguan atau stimulus pengganggu, mengembangkan keterampilan mengingat, menghargai perasaan. Mendiskusi perilaku anak antara guru dengan anak itu sendiri untuk memperoleh pemahaman akan masalah perilaku anak itu. Wawancara dengan anak secara segera setelah perilaku terjadi untuk melihat apa yang telah terjadi atau mengapa terjadi. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah. Yang keempat, sarana. Sarana pendidikan pada dasarnya tidak berbeda dengan sarana pendidikan biasanya atau sekolah reguler. Hanya saja membutuhkan ruangan khusus, misalnya ruangan konsultasi psikologis atau bimbingan dan konseling, ruangan pemeriksaan kesehatan, ruangan terapi fisik melalui olahraga, permainan, dan lain-lain. Yang kelima adalah personil. Di lembaga pendidikan anak tunalaras dibutuhkan beberapa tenaga profesional seperti guru yang berpengalaman dalam dan matang kepribadiannya, tenaga ahli bidang keilmuan lainnya, yakni psikologi atau konselor, psikiater, neurologi, dan pekerja sosial. Jadi yang terakhir tadi tentang personil ya, atau lembaga pendidikan bagi anak tunalaras. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan saya mengenai kebutuhan khusus dan profil pendidikan bagi anak tunalaras.